Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau bercerita tentang hilangnya seorang wanita sekaligus ibu dari 2 orang anak setelah memutuskan untuk melakukan solo trip ke luar negeri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. If they feel that they have more things to investigate, obviously that is something that I want to happen. I don't want an easy answer. The thing that I have been crying for, I guess, is anyone who has the smallest amount of information. Marian Barter lahir dari pasangan Jack dan Colin Wilson pada tanggal 3 Oktober 1945. Dia memiliki 3 saudara perempuan. Pada tahun 1967, ia menikah dengan pemain sepak bola profesional bernama Johnny Warren, tetapi mereka bercerai 2 tahun kemudian. Dia memiliki anak pertamanya dengan kekasih barunya, Sally Layden, lahir pada tahun 1973, dan anak keduanya Owen Brown lahir pada tahun 1974. Marian dan kekasihnya itu akhirnya menikah pada tahun 1977 dan bercerai pada tahun 1979. Dan di tahun 1985, Marian menikah lagi dengan suami ketiganya, Ray Barter, dan bercerai 5 tahun kemudian. Pada tahun 1994, Marian membeli rumah seharga $180.000 Australia di Merinda Court di Ashmore. Dan dia mulai bekerja sebagai guru di Southport School, di mana dia akhirnya dianugerahi Queensland Teaching Excellence Award pada tahun 1996. Sejak memenangkan penghargaan itu, kepribadian Marian menjadi berubah. Hal ini dikarenakan rekan kerjanya yang iri dengan kemenangan Marian dan juga rumor yang muncul di sekolah kalau dia melakukan pelecehan terhadap salah satu muridnya. Pada tanggal 25 April 1997, Marian tiba-tiba menjual rumahnya dengan cepat dan rumahnya itu laku seharga $165.000 Australia. Pada tanggal 15 Mei 1997, Marian mengubah namanya menjadi Florabella Natalia Marian Remakel dan memperoleh paspor dengan identitas barunya itu. Namun dia terus menggunakan nama lamanya di tempat kerja dan dalam hubungan dengan keluarga dan teman, dan tidak pernah menyebutkan perubahan namanya kepada siapapun. 1 bulan kemudian, pada tanggal 20 Juni 1997, Marian mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan keinginannya untuk bepergian dan mencari pekerjaan baru mengajar di Inggris dalam surat pengunduran dirinya. Surat itu juga berisi permintaan untuk memperbarui sertifikasi gurunya untuk tahun ajaran berikutnya. Pada tanggal 22 Juni 1997, dia meninggalkan Australia untuk liburan selama setahun di Inggris dengan rencana melakukan perjalanan ke seluruh Inggris dan Eropa. Saat berlibur, Marian mengirimkan kartu pos, surat dan hadiah kepada keluarga, teman dan mantan siswa dari lokasi di seluruh Inggris dengan cap pos dari berbagai kota. Dia juga menelpon putrinya Sally pada akhir Juli dan awal Agustus. Mereka berbicara untuk terakhir kalinya pada malam hari di tanggal 1 Agustus 1997. Marian menyebutkan bahwa dia memperpanjang masa tinggalnya di Tunbridge Wells dan memutuskan untuk menjadwal ulang reservasinya yang akan datang untuk naik Orient Express. Dan ini adalah terakhir kalinya kabarnya terdengar. Anak-anak Marian menjadi khawatir apalagi setelah berbulan-bulan tidak mendengar kabar darinya. Ibunya juga tidak menelpon putranya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sally menelpon ke Commonwealth Bank pada tanggal 21 Oktober di mana Marian menyimpan uangnya di situ. Dia ingin memeriksa aktivitas uang di rekening tersebut. Awalnya petugas bank tidak mau memberikan info karena itu melanggar undang-undang privasi. Namun saat Sally memberitahu kalau ibunya sedang berlibur di luar negeri dan sudah berminggu-minggu tidak bisa dihubungi, petugas bank itu terkejut dan langsung mengatakan kalau rekening itu telah dikosongkan lebih dari $80.000 Australia. $5.000 telah ditarik setiap hari di Byron Bay selama 3,5 minggu terakhir. Mendengar itu, Sally langsung menuju ke Byron Bay sambil membawa foto ibunya dan menanyakan ke semua orang apakah ada yang melihat ibunya.
Sally juga menuju ke Bank Commonwealth dan menunjukkan foto ibunya ke petugas bank. Petugas bank itu bilang kalau dia mengingat Marian tapi tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Sally segera mengajukan laporan ke polisi dengan informasi ini. Dan seminggu kemudian telepon di rumah Sally berdering. Polisi mengatakan kepada Sally bahwa ibunya masih hidup dan tidak ingin dihubungi oleh siapapun. Sally juga menemukan melalui seorang temannya di bea cukai bahwa pada pagi hari tanggal 2 Agustus 1997, melalui pasportnya terlihat kalau ibunya telah kembali ke Australia. Tidak puas dengan temuan ini, ayah Marian, Jack Wilson, memutuskan untuk meminta bantuan Biro Orang Hilang Salvation Army untuk membantu menemukan putrinya. Yakin bahwa keputusannya untuk pergi menghilang tidak sesuai dengan karakternya. Pada bulan Maret 1999, Jack menerima surat mencurigakan dari Salvation Army yang mengklaim bahwa salah satu petugasnya sempat berbicara dengan petugas keamanan di Colonial State Bank yang mengatakan bahwa Marian pernah bercerita tentang keinginannya untuk memulai hidup yang baru. Dan pada tahun 1990 telah menarik semua saldo di akun banknya. Ketidakkonsistenan dan kesalahan dalam surat itu membuat Sally khawatir bahwa penyelidikan itu tidak dianggap dengan serius. Bertahun-tahun kemudian, Salvation Army meminta maaf dan mengakui bahwa mereka tidak pernah melihat Marian secara langsung dan juga tidak dapat memastikan apakah dia benar-benar membuat pernyataan dalam surat tersebut. Marian tidak menghubungi keluarganya ketika Sally menikah pada tahun 1998 atau pada tahun 2001 ketika cucu perempuan pertamanya lahir, atau juga pada tahun 2003 ketika putranya mengakhiri hidupnya sendiri, atau pada tahun 2003 ketika ayahnya meninggal setelah lama sakit. Pada tahun 2007, Sally menghubungi unit orang hilang di Kepolisian Federal Australia untuk meminta informasi tentang peringatan 10 tahun hilangnya ibunya. AFP menyelidiki kasus tersebut dan berencana menggunakan kasus itu sebagai wajah kampanye tahunan, berharap bantuan publik dapat membantu membawa informasi yang baru. Tetapi Kepolisian New South Wales melarang penggunaan ceritanya dalam kampanye dengan alasan perlunya melindungi penyelidikan, meskipun fakta Sally diberitahu bahwa tidak ada penyelidikannya sedang berlangsung. Di tahun 2009, detektif kasus baru di Byron Bay menyimpulkan 3 temuan penting dalam kasus ini. Yang pertama, Marian mengubah namanya menjadi Flora Bella Natalia Marian Remakel pada bulan Mei 1997. Yang kedua, catatan perjalanan menunjukkan paspornya kembali ke Australia pada tanggal 2 Agustus 1997, di mana di situ tertulis kalau Marian telah menikah, tinggal di Luxembourg sebagai ibu rumah tangga, dan hanya pergi ke Australia selama 3 hari. Dan yang ketiga, pada 13 Agustus 1997, kartu asuransi Medicare-nya digunakan di Grafton dengan nama lamanya. Pada tahun 2011, unit orang hilang Byron Bay menghapus Marian dari daftar orang hilang negara bagian New South Wales. Sally tidak pernah menyerah untuk mencari informasi tentang ibunya karena dia merasa kalau ibunya tidak mungkin menghilang begitu saja. Pada tahun 2013, Sally dihubungi oleh orang asing bernama Clark Hunter melalui pesan Facebook pribadinya yang menyatakan kalau ibunya masih hidup tetapi Sally tidak akan pernah melihatnya lagi. Ini semua bukan niat ibunya untuk menghilang, dia hanya dipaksa. Sally melakukan screenshot dari pesan tersebut, tetapi hal ini tidak pernah diselidiki lebih lanjut oleh polisi. Sebelum merilis podcastnya, Sally membawa polisi New South Wales ke pengadilan untuk mengakses file ibunya karena ingin mencari tahu mengapa Marian dihapus dari daftar orang hilang negara bagian. Meskipun dia tidak pernah menemukannya dan mengapa polisi berasumsi kalau dia memang sengaja menghilang. Pada bulan Mei 2019, unit orang hilang New South Wales dibubarkan dan unit baru dibentuk. Polisi Federal Australia membuka kembali kasus tersebut dan memutuskan untuk menempatkan Marian kembali pada daftar orang hilang nasional untuk pertama kalinya dalam 23 tahun. Pada bulan Agustus 2020, pemeriksa negara bagian New South Wales mengumumkan keputusannya untuk mengadakan pemeriksaan atas hilangnya dan dugaan kematian Marian. Proses persidangan yang berjalan di tahun 2021 akan memungkinkan pengadilan untuk memaksa para saksi untuk bersaksi, untuk mengungkapkan semua catatan polisi tentang kepergiannya, juga untuk mengumpulkan informasi dari lembaga dan organisasi kepolisian lain di Australia dan negara lain yang mungkin pernah dikunjunginya.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah Marian benar-benar menghilang karena keinginannya sendiri atau karena dipaksa oleh seseorang? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!